ada anak Sarah sama anak ini. Lagi baca buku ya? Ya hari ini saya juga lagi jalan-jalan ke perpustakaan ini. Ternyata anak Sarah di sini. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, dari tadi di sini ya? Dari tadi di sini? Ya. Oh, di sini baca-baca buku ya. Ya, saya juga ada tugas yang akan saya kerjakan. Baca buku. Oh, silakan belajar. Tapi kok anak Sarah ini tidak semangat? Ada apa ya? Ya Pak, jadi saya ada sedikit masalah. Ada masalah. Ada masalah apa itu? Kalau bisa boleh cerita? Jadi selama pandemi ini saya kurang semangat belajar Pak. Oh, kurang semangat belajar. Mungkin Ananda dari pertemuan kita ini, saya bertemu dengan Ananda, mungkin ada hal yang bisa dijelaskan tujuan pertemuan ini. Apa yang bisa saya berikan? Jadi saya Setelah pertemuan ini, Ananda berharap apa? Apa harapannya setelah pertemuan ini? kedepannya Supaya mengadakan tatap supaya semangat. belajar. Ya, karena hari ini kan tidak semangat, ya. Akhir-akhir ini memang saya lihat Ananda ini memang sering kelihatan murung, sedih, tidak semangat. Jadi setelah pertemuan ini Ananda berharap agar semangat belajar. Jadi tujuan kita, mungkin harapan kita bersama setelah pertemuan ini adalah Ananda lebih semangat lagi belajar. Ya. Kalau boleh Ananda cerita mengapa akhir-akhir ini kurang semangat belajar? Karena Bapak tidak menjelaskan secara langsung tugas yang diberikan. Kurang semangat belajar karena selama pandemi begitu ya. Pandemi itu mengatur kita. Pandemi selama ini kita masih dalam kondisi pandemi yang kita belajar secara jarak jauh. Ananda kurang semangat belajar karena tidak bertatap langsung dengan gurunya, ya, dengan saya. Oke. Mungkin ada hal yang lain yang membuat kurang semangat lagi. Karena kita kalau di rumah belajar sendiri-sendiri, biasanya kalau di sekolah kita kerja tugas sama teman-teman yang lain. Oh, jadi saya bisa simpulkan seperti ini. Kurang semangatnya belajar itu karena tidak bertemu langsung dengan gurunya. Seperti itu ya. Terus yang kedua, karena kurang semangat belajar itu karena belajarnya sendiri-sendiri, tidak ada teman. Ya. Nah, kalau sebelum pandemi gimana? Sebelum pandemi kita belajar di sekolah bareng teman-teman, kita selalu kerja kelompok, saling membantu. Terus bagaimana dengan gurunya sebelum pandemi? Menjelaskan secara langsung dan kita paham. Sekarang tidak paham. Sekarang kurang bersemangat karena terkadang materinya tidak dipahami ya. Oh iya, ternyata itu adalah masalah yang dihadapi Anda. Kalau boleh bercerita, bagaimana pembelajaran sebelum pandemi? Dulu belajarnya di sekolah bagaimana? Caranya gurunya menerangkan seperti apa? Menjelaskan materi dan kita jadi semangat begitu. Dulunya gurunya menjelaskan materi lewat apa?
Apakah membaca buku atau terkadang menampilkan video-video tayangan atau praktik atau apa? menanyakan praktik dan banyak. Banyak contoh-contoh yang diberikan ya. Ya. Kalau pembelajarannya seperti misalnya dengan melalui video, Eh, sebelum pandemi ceritanya ini, gurunya sering menayangkan video pembelajaran, sering ya? ya. Iya. Bermain game atau bagaimana? Ya kadang juga. Dan juga itu membuat semangat ya. Iya. Ya, dan setelah pandemi belajar di rumah Sendiri. sendiri-sendiri. Jadi tadi kesimpulannya bahwa kurang semangatnya karena tidak bertatap langsung dengan gurunya. Begitu ya? Interaksinya juga berkurang. Di mana dulu penggunaan media pembelajarannya bervariasi, ya, bervariasi dan tidak berkumpul dengan temannya, seperti itu ya. Ya. Atau ada yang lain yang membuat tidak bersemangat lagi? Kita Tidak berinteraksi dengan temannya. Terus kalau misalnya sebelum pandemi ini biasanya kan kerja kelompok dengan temannya, itu yang membuat semangat. Ya. Apa hal yang diperoleh dari kerja kelompok itu? saling membantu. Saling membantu, apalagi mungkin ada yang lain. Belajar bersama. Belajar bersama, kerja kelompok, saling bertukar pendapat, diskusi kadang ya. Diskusi, oh seperti itu. Itu tadi masalahnya Ananda. Mungkin bagaimana hasilnya, hasil belajarnya sebelum pandemi? Kalau belajarnya bersama, gurunya menerangkan secara langsung, bagaimana semangatnya? Sangat semangat. Sangat semangat. Ya. Hal itu misalnya dibuktikan dengan apa? Karena saya dapat laporan akhir-akhir ini terkadang tugasnya terlambat masuk, terlambat dikirim, atau terlambat mengerjakan tugas karena memang tidak ketemu langsung sama gurunya. Iya. Ya. Bagaimana sebelum pandemi? Kita mengerjakan tugasnya pagi. Tepat waktu begitu ya. Artinya ketika pulang sekolah tugasnya sudah selesai di sekolah. Iya. Ya seperti itu ya. Bagaimana dengan gurunya? Menerangkan sebelum pandemi? Jelas. Jelas. Ya, dengan jelasnya materi yang diberikan oleh gurunya, apakah hal itu yang membuat Anda semangat belajar? Iya. Oh seperti itu. Jadi saya sudah identifikasi masalahnya bahwa apa tadi nak, bisa diulang masalahnya? Kurang semangat belajar karena selama pandemi Kita tidak bertemu langsung dengan guru. tidak bertemu langsung dengan Guru. guru. Kalau bertemu langsung dengan guru akan membuat lebih semangat belajar. Mungkin karena materinya ya, penyampaian materinya yang lebih jelas. Apalagi nak? Yang kedua tadi? Tidak bertemu dengan teman-teman. Tidak bertemu dengan teman-temannya untuk mengerjakan tugasnya, mengerjakan soal-soal atau latihan yang diberikan oleh gurunya. Itu sebenarnya masalah ya, masalah yang harus kita pecahkan. Di mana motivasi belajar itu, semangat belajar itu menentukan hasil belajarnya. Tentu kalau tidak semangat belajar, tentu hasil belajarnya juga tidak maksimal ya. Segala sesuatunya seperti itu. Jadi kalau boleh saya bertanya, kira-kira di antara dua identifikasi masalah tadi ini, kira-kira hal apa yang bisa Ananda lakukan supaya kedua masalah ini terselesaikan?
Saya merencanakan untuk bertemu dengan guru, Merencanakan untuk bertemu dengan guru, bertemu dengan gurunya supaya mengadakan panggilan video ya, video call ya. ya, Pembelajaran tatap muka maya dengan gurunya. Ya. Apakah kira-kira hal ini akan membuat Anda semangat belajar? iya, semangat. Oh ya, seperti itu. Terus ada tadi masalah identifikasi yang kedua, bahwa tidak semangat belajar karena tidak bertemu langsung dengan temannya, bekerja sendiri-sendiri. Jadi bagaimana ceritanya selama ini bekerja di rumah? Kurang semangat gitu. Kurang semangat. Iya. Misalnya kalau di sekolah kan jam 7.15 sudah mulai pembelajaran, ya sudah siap untuk belajar. Bagaimana selama pandemi di rumah? Kurang bersemangat. Kurang semangat karena tidak terikat dengan tertib sekolah ya. Iya. Jadi terkadang ada pekerjaan. Apakah ada pekerjaan yang lain yang menjadi beban di rumah? Misalnya sementara belajar ribut atau bagaimana? Iya. Kadang juga. Gitu. Kadang juga seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Mas? Juga ada keributan atau ada yang Mengganggu. Ya, oh ya. Jadi itu membuat juga kurang konsentrasi ya, kurang semangat dalam belajar. Jadi saya sudah catat tadi rencana yang mau dilakukan, di mana tadi rencananya mau bertemu dengan gurunya. Jadi ini diingat Dina, ini adalah rencana aksi. Ini namanya rencana aksi. Rencana yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Ananda hadapi. Jadi yang pertama rencana aksinya tadi mau menemui gurunya supaya melakukan pembelajaran secara tatap muka maya lewat panggilan video ya. Yang kedua, apa tadi yang kedua? ingin berkomunikasi bersama teman-teman supaya melakukan Berkomunikasi dengan teman supaya untuk bekerja kelompok. Tapi kita paham bahwa akhir-akhir ini sampai saat ini pandemi masih melanda negeri kita. Ya. Kita masih dilarang berkerumun dengan kondisi kelompok yang besar. Bagaimana kira-kira? Rencana kelompoknya, janjian sama temannya berapa orang? Minimal 5 orang atau Maksimal 5 orang ya? Maksimal, lebih baik banyak sekali itu kalau 5 orang ya. Maksimal 5 orang janjian sama temannya untuk apa itu nak? Apakah untuk cuma cerita-cerita atau untuk apa? belajar bersama kayak sekolah. Kayak belajar bersama seperti di sekolah. Kira-kira setelah kumpul dengan temannya itu, belajar bersama dengan temannya itu, kira-kira apa hasil yang bisa diperoleh dari situ? Jadi semangat belajar ke depannya. Jadi semangat belajar, terus apa lagi? Bisa apa saja bisa diperoleh dari situ selain semangat belajar? Saling membantu, bertukar pendapat, bisa diskusi. Oh iya, oke. Jadi sebenarnya Ananda ini sendiri sudah mengidentifikasi masalahnya, sudah tahu tadi masalahnya tak? Masalahnya tadi kurang semangat. Penyebabnya kurang semangat ada 2, ya. Dan Ananda sendiri sudah merumuskan dari rencana aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekarang kira-kira itu tadi baru rencana ya. Kira-kira siapa yang terlibat di dalamnya? Siapa yang mendukung di dalamnya? Ada 2 tadi kasusnya. Gurunya dengan teman-temannya. Kira-kira siapa yang bisa dihubungi? Siapa yang bisa diajak cerita supaya ini berhasil rencananya? Pertama dari segi gurunya dulu, bagaimana kira-kira rencananya? Bertemu dengan gurunya untuk apa?
supaya mengadakan pembelajaran tatap muka secara maya. secara maya. Oh, seperti itu. Oh, ya. Saya sudah paham maksudnya Ananda ini. Jadi Ananda silakan Ananda mau berkomunikasi dengan gurunya supaya mengadakan pembelajaran tatap maya, ya, tatap muka langsung dengan video call, ya. Oh, yang kedua bagaimana yang kedua? Karena jarang bertemu dengan temannya. Berkomunikasi supaya mengadakan kerja kelompok. Berkomunikasi dengan temannya supaya mengadakan kerja kelompok. Memangnya Ananda ini punya teman yang berdekatan rumah? Punya. Berapa orang yang berdekatan rumah? 4, 3 atau 5 orang? 4 atau 5 orang bertetangga ya, dengan teman sekelasnya. Bagaimana kira-kira menghubungi temannya itu supaya janjian untuk bekerja kelompok? Pergi ke rumahnya atau menghubungi lewat kontaknya atau bagaimana? Sebenarnya bisa lewat kontak. Bisa lewat kontak. Oke, terus? Bagusnya ketemu langsung dan berkomitmen supaya bisa kerja kelompok. Kira-kira temannya mau enggak seperti itu? Mau. Apakah pernah mendengar cerita-cerita temannya bahwa selama pandemi ini kurang bersemangat belajar? Pernah. Bagaimana cerita temannya? Kayak saya. Seperti yang Ananda alami ya. Jadi temannya juga pernah bercerita. Coba Ananda ceritakan. Ananda pernah bertemu dengan siapa? Misalnya ada salah satu teman saya bahwa dia juga kurang semangat karena seperti ini. Coba Ananda ceritakan. Dia kurang semangat karena dia tidak tahu mengatur waktu untuk belajar. Itu jawaban yang paling tepat Ananda, bahwa kurang semangatnya itu terkait juga dengan manajemen waktu, ya. Terkadang terlambat tugasnya karena tidak bisa mengatur waktunya, ya. Tidak sama seperti ketika sekolah, ya. Oke, mungkin ada yang lain selain sulit mengatur waktunya tadi. Banyak pekerjaan di rumah. Coba bagaimana? Karena kalau pagi-pagi kita banyak mengerjakan membantu orang tua. Kalau pagi-pagi banyak membantu orang tua, terus apa lagi? Pekerjaan apa biasa yang dikerjakan membantu orang tua? Pekerjaan di rumah misalnya? Menyapu, terus cuci piring. Jadi kira-kira bagaimana komitmennya tadi? Yang pertama mau bertemu, bisa diulangi lagi nah? Bertemu langsung secara guru untuk mengadakan tatap muka secara maya. Tatap maya. Pandemi tadi teman yang jarang komunikasi ingin mengadakan kerja kelompok. Bagaimana yang masalah ketiga tadi? Ada tadi masalah ketiga, identifikasi ketiga, masalahnya bahwa selain dari masalah gurunya yang tidak bertemu langsung, tidak bertemu dengan teman-temannya, ternyata Ananda juga ini banyak membantu orang tua di rumah. Waktunya banyak tersita karena membantu orang tua di rumah. Kira-kira bagaimana masalahnya itu? Apa bisa cerita sama orang tuanya dari hati ke hati atau bagaimana rencananya? Mau bercerita ke orang tua supaya memberi waktu sebentar untuk belajar. Oh ya, jadi istilahnya mau dikasih waktu, tidak mengganggu waktunya untuk belajar di rumah. Iya. Ya. Kira-kira ketiga rencana aksi ini bisa berlangsung secara berkesinambungan, bukan cuma satu kali? Bisa? Iya. Ananda yakin kalau misalnya rencananya ini bisa berlangsung secara berkesinambungan? Sangat yakin.
yakin. Sangat yakin. Ya, bagus sekali motivasi Ananda ini untuk belajar, untuk menemukan masalahnya. Jadi komitmennya akan dibangun tadi, komitmen bersama siapa tadi? Yang pertama Guru. dengan komitmen bersama guru, artinya gurunya bisa mensupport ya Ya. yang Anda hadapi. Nah, yang kedua komitmen dengan Teman. temannya. Bagaimana tadi maksudnya dengan temannya nak? Sering mengadakan kerja kelompok. Dari kelompok, artinya janjian ya, Ya. supaya mengadakan kerja Kelompok. kelompok. Terus yang ketiga tadi masalah banyak waktunya tersita di rumah karena membantu orang tua. Berbicara dengan orang tua. Berbicara dengan Orang tua. orang tua. Oke, Anda sudah memberikan sebuah rencana aksi dan komitmen yang akan dijalankan. Oke, mungkin saya sudah bisa pahami, tapi untuk memperjelas, mungkin Ananda bisa mengulang dari awal tadi, coba ceritakan masalahnya, apa rencananya, dan siapa yang mau diajak bekerja sama. Coba Ananda mungkin bisa perjelas supaya saya bisa menemukan memberikan saran atau memberikan pelayanan untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi. Coba mungkin bisa diceritakan. Masalahnya adalah kita jadi kurang semangat belajar. Ya, kurang semangat belajar. Penyebabnya kurang semangat belajar Karena tidak bisa bertemu langsung dengan guru. tidak bertemu langsung dengan Guru. gurunya. Ada lagi yang lain? Kalau di rumah mengerjakan sendiri-sendiri. Kalau di rumah mengerjakan sendiri, sementara sebelumnya secara teman-teman. kelompok yang teman-temannya. Terus bagaimana tadi yang ketiga? Waktu banyak sisa. Waktu banyak tersita untuk membantu Orang tua. orang tua. Jadi ada 3 di sini yang bisa diajak berkomitmen ya untuk mengatasi yang Ananda bisa lakukan. Yang pertama berkomitmen dengan Guru. gurunya. Yang kedua berkomitmen dengan Teman-teman. teman-temannya. Yang ketiga Orang tua. berkomitmen dengan orang tuanya supaya menyediakan waktu yang cukup untuk belajar. Oke, luar biasa pertemuan hari ini. Tujuan kita hari ini bertemu, Ananda mengutarakan keluh kesahnya. Kalau boleh, saya kembali mengulang tujuan dari pertemuan ini tadi apa ya? Supaya Ananda semangat belajar. Untuk semangat belajar Anda sudah tahu tadi caranya ya. Nah, karena penyebab dari kurang semangat itu sudah Ananda tahu, dan cara menyikapinya, cara menyelesaikannya juga sudah paham. Ananda yakin dengan ketiga usaha yang akan dilakukan ini nantinya akan berhasil? Ya, sangat yakin. Sangat yakin, karena memang Ananda sudah mengidentifikasi masalahnya seperti itu, penyebab masalahnya seperti itu. Ya, Bapak yakin bahwa ketika Anda punya kemauan kuat, motivasi yang kuat, keinginan yang kuat untuk semangat belajar, itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang susah. Maaf ya, itu bukan hal yang susah. Yang susah itu ketika Anda tidak punya kemauan, tidak punya niat. Jadi selama Anda punya kemauan, punya motivasi, punya niat untuk kembali semangat belajar, saya rasa, Bapak rasa tidak ada hal yang susah. Ya, jadi yang pertama itu adalah motivasi, semangat dulu. Ya, jadi Anda tadi sudah menceritakan masalahnya. Saya lihat sudah ada sedikit pencerahan ya, sedikit sudah ada motivasi ya terkait hal-hal apa yang akan Anda lakukan ya. Oke, terima kasih Anda sudah mengutarakan keluh kesahnya, dan Bapak yakin yang Anda rencanakan tadi itu akan berhasil. Semoga Bapak bisa memberikan yang terbaik terkait dengan pelayanan-pelayanan selama pembelajaran jarak jauh tadi. Dan kira-kira bagaimana perasaan Anda saat ini setelah bertemu dengan saya, memberikan pencerahan-pencerahan, memberikan
menceritakan keluh kesahnya seperti apa? Bisa diceritakan? Senang dan kembali bersemangat. Senang dan kembali bersemangat, ya. Dan tentunya ada nggak ucapan rasa apa gitu ketika bertemu dengan saya? Terima kasih karena sudah memberi motivasi. Berterima kasih karena sudah memberi motivasi dan memberi pencerahan, ya. Ya. Memberi pencerahan terkait apa yang akan dilaksanakan supaya lebih bersemangat. Oke, silakan Anda lebih semangat lagi ya. Oke, silakan belajar dan ingat jaga komitmen ya. Nah, komitmen itu harus dijaga supaya rencana aksinya tetap dilanjutkan, bukan cuma satu kali ya. Oke, saya tinggal dulu. Saya ada urusan dulu, ada pekerjaan yang mesti saya laksanakan. Jadi saya tinggal. Silakan belajar ya. Oke, ingat komitmennya ya. Oke, semangat belajar ya. Oke, semangat. Semangat belajar. Oke, saya tinggal ya.